Once upon a time, in a land of thousands of wonders, there's an interesting fact to tell. Take a position and watch. Fintail, Financial Tale. Halo Tuan dan Nona, pernah dengar istilah paradoks? Kalau yang belum pernah, paradoks itu gini, kayak gambaran situasi atau pernyataan yang bertentangan dengan pernyataan itu sendiri, tapi logikanya unik. Misalnya yang cukup terkenal, Schrödinger's cat. Sebuah eksperimen di dalam pemikiran. Jadi ada seekor kucing yang dimasukkan ke dalam kotak hitam yang tertutup rapat, nggak bisa dilihat dari luar. Di dalam kotak itu disiapkan berbagai racun yang mematikan yang baru akan aktif kalau kotaknya dibuka. Paradoksnya adalah kita nggak bisa tahu kucing itu hidup atau mati sebelum kita ngebuka kotaknya. Dan saat kita ngebuka kotaknya, ya jelas kucingnya mati. Serem ya? Untung cuman pemikiran. Nah, karena cuman pemikiran, biasanya paradoks itu berhubungan dengan bidang filsafat, linguistik, logika. Terus kenapa kita ngomongin paradoks ini? Emangnya di bidang ekonomi ada paradoksnya? Sekarang gue mau ngebahas kisahnya. Jadi ada dua paradoks di dalam satu negara. Ada di sisi olahraga, sama di sisi ekonominya. Negara mana kira-kira? Tuan dan Nona udah pernah dengar belum sejarah sepak bolanya Argentina? Alkisah, di sekitar tahun 1900, Argentina menjadi negara tujuan imigrasi dari berbagai negara di Eropa. Ya tentu aja banyak pencampuran etnis, suku bangsa. Kayak di Indonesia, Argentina pada saat itu sedang berusaha membentuk jati dirinya menjadi sebuah negara, menyatukan rakyatnya menjadi suatu bangsa yang utuh. Di sisi lain, sepak bola sedang makin mendunia dengan terbentuknya FIFA di tahun 1904 dan menjadi satu cabang olahraga resmi di Olimpiade Dunia tahun 1908. Uniknya, di balik keberagaman suku bangsa yang dimiliki, ada satu persamaan yang dimiliki warga Argentina, yaitu antusiasme dalam bermain sepak bola. Perdebatan kemudian muncul di antara masyarakat mengenai identitas sepak bola mereka. Di belahan dunia lain, sepak bola juga memiliki antusiasme yang tinggi. Misalnya di Inggris. Di Inggris, sepak bola dimainkan di lapangan-lapangan rumput yang hijau. Di sekolah-sekolah modern, sepak bola di Inggris adalah tentang kekuatan, tentang tenaga dan energi. Sebuah olahraga yang mewah, elegan, dan menegaskan status sosialnya. Sebaliknya, di Argentina, sepak bola dimainkan di jalanan kecil di sudut kota yang kumuh. Di lapangan di tengah perkampungan. Sepak bola Argentina adalah tentang kecerdikan jalanan, tentang permainan di ruang-ruang sempit, tentang teknik. Jika dijadikan sosok, sepak bola Argentina seperti seorang anak kecil yang lusuh, dengan baju yang kotor, lutut yang penuh bekas luka, bahkan kaki telanjang, atau mungkin sepatu bolong, karena dia terlalu banyak melakukan tendangan. Posturnya pun harus khas, seperti dia sedang menggiring bola yang sudah rusak. Setengah abad kemudian, lahirlah sosok tersebut dengan nama Diego Armando Maradona, seorang yang menggambarkan dengan tegas identitas sepak bola Argentina. Dan kemudian Lionel Andres Messi, yang kembali membawa Argentina juara di Piala Dunia 2022. Keberhasilan sepak bola Argentina menjawab paradoks selama ini, bahwa keterbatasan tidak menghalangi kesuksesannya. Kuncinya adalah pada antusiasme dan kecintaan terhadap sepak bola itu sendiri. Pertanyaan terbesarnya sekarang, kapan sepak bola Indonesia dengan segala keterbatasannya bisa menjadi juara Piala Dunia? Namun, itu bukan satu-satunya paradoks dari Argentina. Ada satu lagi, paradoks ekonomi Argentina. Argentina menyatakan kemerdekaannya dari Spanyol pada tahun 1816. Argentina sendiri yang terletak di Amerika Selatan memiliki hamparan lahan yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Kayak Indonesia, gemah ripah lo jinawi kalau kata orang Jawa. Hal ini yang menjadikan sektor pertanian dan sumber daya alam sebagai sektor utama dari pendapatan Argentina.
Setidaknya dari tahun 1913 sampai 1930, fakta menariknya, Tuan dan Nona, Argentina dengan segala kekayaan yang melimpah pernah bangkrut akibat terlilit hutang dengan nilai yang sangat fantastis. Bayangkan, inflasinya mencapai 5.000% yang membuat mata uang Argentina mengalami devaluasi sampai beberapa kali. Tuan dan Nona, kondisi ekonomi Argentina tidak lepas dari kondisi politiknya. Pada tahun 1989, terpilih seorang presiden bernama Carlos Saul Menem dari Partai Justicialis. Hal ini mengakibatkan gejolak di pasar, nilai mata uang Argentina terus turun, inflasi semakin tinggi. Pemerintah kemudian menerapkan kebijakan untuk mengendalikan inflasi dengan cara mengaitkan 3 peso Argentina dengan $1 Amerika Serikat. Atau kalau bahasa umum ekonominya, peg the currency to dollar. Dengan kebijakan ini, nilai tukar peso terhadap dolar dijamin dan tidak akan berubah. Kebijakan ini berhasil menstabilkan nilai mata uang dan mengurangi inflasi yang tinggi. Namun, seiring berjalannya waktu, kebijakan ini menjadi bom waktu bagi Argentina. Sistem ini kemudian hancur ketika terjadi resesi di 2001, di mana semua orang kemudian menukar pesonya terhadap dolar, hingga cadangan dolar di bursa pun habis dan terjadi devaluasi yang tajam pada nilai tukar peso. Kondisi ekonomi di Argentina diperparah dengan sistem pengelolaan yang begitu berantakan. Kudeta politik, kerusuhan, konflik sosial, korupsi di mana-mana. Belum lagi masalah eksternal seperti resesi global pada tahun 2018. Akibatnya, Argentina, negara dengan kekayaan alam yang melimpah, harus menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kalau dipikir-pikir, kondisi ekonomi Argentina sama Indonesia kok agak-agak... Tapi setidaknya Argentina udah pernah menang Piala Dunia sih. Dengan semua kisah tadi, pertandingan Argentina lawan Indonesia, kira-kira siapa yang menang ya? Tuan dan Nona udah pada beli tiketnya. Terus kalau Messi-nya nggak datang, masih mau nonton nggak? Kalau gue sih tetap mau nonton. Kita ketemu di GBK ya. Sekian dari gue, jangan lupa subscribe dan share video ini supaya gue tetap bisa berkisah di Fintel Indonesia. Fintail. Financial. Tail.